Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah ekonomi teknik, yakni materi mengenai bunga dan ekuivalensi. Sebelum masuk materi, di sini kami terdiri dari dua orang dalam satu kelompok. Yang pertama Niken Diah Rohmawati dan saya Alwianes Ramadan. Adapun materi yang akan kami paparkan dalam bunga dan ekuivalensi, poin yang pertama menghasilkan arus kas, yang kedua nilai waktu dari uang, yang ketiga ekuivalensi, keempat formulas bunga sengaja pembayaran tunai. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai menghasilkan arus kas. Arus kas merupakan suatu laporan keuangan dari kegiatan transaksi penerimaan atau pengeluaran kas pada titik waktu yang berbeda. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini terdapat suatu perusahaan dengan seorang manajer yang telah memutuskan untuk membeli mesin baru dengan seharga $30.000. Mesin ini dapat dibayar dengan salah satu dari dua cara sebagai berikut. Yang pertama itu dengan cara bayar cash. Bayar cash di sini mendapatkan diskon 3%. Lalu yang kedua dengan cara pertama bayar itu seharga $5.000. Lalu di tahun pertama membayar $8.000. Lalu di tahun berikutnya, 4 tahun berikutnya, yaitu dengan membayar $6.000. Di sini ditugaskan buatlah daftar alternatif dalam bentuk tabel arus kas. Penyelesaiannya untuk cara yang pertama merupakan jumlah bulat dari $29.100. Maksudnya di sini tuh kita mendapat harga $29.100 ini tuh dari $30.000 mendapatkan diskon 3%. Jadi harga bayarnya itu $29.100. Itu untuk cara yang pertama. Lalu untuk cara yang kedua, yakni dengan membayar $5.000 di awal pembelian, lalu di tahun pertama $8.000, lalu di tahun berikutnya $6.000 untuk 4 tahun ke depan. Jumlahnya itu $37.000. Lalu alternatif kedua ini hanya dapat digambarkan satu set arus kas. Kedua alternatif ditampilkan dalam tabel arus kas dengan pengeluaran yang diberikan tanda-tanda negatif. Kita lihat di sini tabelnya. Yang tabel cara pertama itu yang kita bayar cukup $29.100 di awal pembelian bayar cash. Yang untuk itu cara pertama itu tabelnya pay in full now. Lalu untuk cara kedua itu tabel arus kasnya itu pay over 5 years yang sebelah kanan. Nah, ini tabel arus kasnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang merupakan konsep menghitung nilai uang yang berkaitan dengan waktu. Fungsinya yakni agar kita mengetahui perubahan dari nilai uang itu sendiri. Dari nilai waktu dari uang ada 2 poin, dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu mengenai bunga sederhana dan yang kedua bunga majemuk.
Bunga sederhana adalah bunga yang dihitung hanya pada jumlah awal, bukan pada bunga yang masih harus dibayar. Jadi bunga sederhana di sini bunga yang dihitung hanya pada awal pembayaran saja. Lalu yang kedua mengenai bunga majemuk. Bunga majemuk merupakan bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Dengan cara ini, bunga majemuk dapat dianggap sebagai bunga di atas bunga. Untuk lebih memahami mekanisme bunga, di sini kita punya contoh. Katakanlah kita akan berhutang $5.000 dan harus dilunasi dalam 5 tahun dengan bunga tahunan yakni 8%. Ada banyak cara di mana hutang di sini bisa dilunasi dengan plan pertama, yaitu dengan cara prinsipal konstan. Plan yang kedua hanya dengan bunga. Yang ketiga pembayaran konstan. Yang keempat all at maturity. Di plan pertama yaitu prinsipal konstan, membayar ulang satu persatu pokok setiap tahun. Jadi dalam rencana pertama atau di plan pertama, $1.000 akan dibayarkan pada akhir setiap tahun, ditambah bunga yang harus dibayarkan pada akhir tahun untuk penggunaan uang pada saat itu juga. Jadi pada akhir tahun pertama kita akan memiliki penggunaannya itu $5.000. Bunga terhutang adalah 8% dikali $5.000, yakni bunganya $400. Pembayaran akhir tahunnya itu jadi 1.000 ditambah bunganya $400 sama dengan 1.400. Lalu pokok lain yang ditambah bunga akan dibayar kembali pada uang yang terhutang selama tahun tersebut. Kali ini jumlah terhutang telah menurun. Maksudnya pada tahun berikutnya hutang telah menurun dari $5.000 menjadi $4.000 karena pembayaran pokok tahun pertama itu 1.000, yang tadi satu persatu itu maksudnya. Lalu pembayaran bunganya itu 8% dikali $4.000 sama dengan $320. Jadi membuat pembayaran akhir tahun totalnya itu $1.320. Serangkaian pembayaran berlanjut setiap tahunnya sampai pinjaman tersebut dilunasi pada akhir tahun kelima. Pada planning kedua, yakni hanya bunga. Jadi hanya bunga ini dibayarkan setiap tahun tanpa pembayaran pokok. Sebagai gantinya, hutang $5.000 ini dibayarkan secara sekaligus pada akhir tahun kelima. Pembayaran akhir tahun di masing-masing 4 tahun pertama adalah 8% dikali $5.000 yakni $400. Lalu di tahun kelima ini pembayaran bunganya itu $400, bunga yang tadi ditambah hutang pokoknya yaitu $5.000. Jadi jumlahnya itu $5.400. Untuk plan ketiga yakni pembayaran konstan, seperti yang kita lihat menunjukkan 5 pembayaran akhir tahun yang sama atau konstan, yakni di angka $1.252. Kita melihat bahwa serangkaian 5 pembayaran ini membayar hutang $5.000 dalam 5 tahun dengan bunganya itu 8%. Di planning keempat yaitu all at maturity, di planning ini tidak adanya pembayaran di tahun awal, ke tahun kedua, ketiga, dan keempat, melainkan pembayarannya itu dijatuh tempokan di akhir periode atau di tahun kelima. Jadi setiap bunga yang ada di setiap tahunnya itu dilimpahkan menjadi hutang. Lalu hutang tersebut menumpuk hingga tahun kelima. Nah, lalu di tahun kelima ini
setelah hutang menumpuk dan jatuh tempo baru kita membayarnya. Nah, di planning terakhir ini eh, planning yang dari awal hingga periode kelima, dari awal hingga periode ke tahun keempat ini semua dihutangkan atau dijatuh tempokan ke tahun kelima. Jadi kita cukup membayar bunga dan pembayarannya itu di periode ke akhir atau periode tahun kelima. Dari keempat plan ini kita mengetahui bahwa ketika ada satu permasalahan atau suatu eh, katakanlah kita mempunyai hutang dengan jangka waktu 5 tahun dengan bunganya 8%, yaitu ada 4 cara untuk menyelesaikan atau membayar hutang tersebut dengan kalkulasi yang berbeda-beda pula. Dari 4 tabel ini pun kita mengetahui bunga majemuk. Bunga majemuk di sini yakni ketika bunga tahun pertama tidak dibayar melainkan dimasukkan ke dalam hutang. Tahun kedua, di sini kita tahu bahwa bunga majemuk ini bunga yang dibebankan di tahun berikutnya. Mungkin seperti itu penjelasan bunga majemuk secara sederhananya. Ekuivalensi. Ekuivalensi merupakan nilai uang yang berbeda pada waktu yang berbeda, akan tetapi secara finansial mempunyai nilai yang sama. Ekuivalensi tergantung pada tingkat suku bunga, jumlah uang yang terlibat, dan waktu penerimaan atau pengeluaran. Ketika kita acuh tak acuh tentang apakah kita memiliki jumlah uang sekarang atau jaminan sejumlah uang lain di masa depan atau serangkaian jumlah uang di masa depan, kita mengatakan bahwa jumlah uang sekarang setara dengan jumlah masa depan atau serangkaian jumlah masa depan. Contoh, jika sebuah perusahaan industri percaya 8% adalah tingkat bunga yang wajar, itu tidak akan memiliki preferensi khusus. Maksudnya, tidak ada yang didahulukan tentang apakah ia menerima $5.000 sekarang atau telah dilunasi oleh rencana pertama dari tabel 3/1 yang sebelumnya kita bahas. Jadi, $5.000 hari ini setara dengan serangkaian pembayaran akhir tahun, bahkan keempat rencana pembayaran harus setara satu sama lain, dan $5.000 sekarang dengan bunga 8%. Perbedaan dalam rencana pelunasan. Di sini ada dua tabel. Tabel yang pertama itu didapat dari tabel 3/1 di jumlah terhutang pada awal tahun yang telah dijelaskan sebelumnya, dan di sini ada tabel 3/2. Nah, rencana pertama itu kita lihat grafiknya, uang yang terutang menurun seiring berjalannya waktu. Rencana yang kedua itu grafiknya utangnya konstan. Rencana yang ketiga sama seperti rencana yang pertama. Uang yang terutang menurun seiring berjalannya waktu. Rencana yang keempat, utang meningkat hingga akhir tahun. Grafik-grafik ini menunjukkan perbedaan penting di antara rencana pembayaran, karena kapaknya adalah uang berutang dan waktu. Rangkaian dua arus kas disebut ekuivalen pada suatu tingkat bunga tertentu jika dan hanya jika keduanya mempunyai nilai yang sama pada tingkat bunga tersebut. Ekuivalen tergantung pada tingkat suku bunga yang diberikan, atau cash flow tidak akan ekuivalen pada tingkat bunga yang berbeda. Formulas bunga sengaja pembayaran tunggal.
Untuk memfasilitasi perhitungan kesetaraan, serangkaian formula bunga akan diturunkan. Berikut ini adalah notasi rumusnya. I sama dengan tingkat bunga per periode bunga. N sama dengan jumlah periode bunga. P sama dengan jumlah uang sekarang atau awal periode. F sama dengan jumlah uang di masa yang akan datang atau akhir periode. Di sini ada rumus future value. Nah, rumus ini untuk menghitung perkiraan nilai di masa yang akan datang sebagai hasil investasi yang dilakukan saat ini. Rumusnya F sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Dan di sini juga ada rumus present value. Rumus ini untuk menghitung perkiraan nilai hari ini dari jumlah yang akan diterima di masa yang akan datang. Rumusnya P sama dengan F dikali P per F, I, dan N. Nah, di sini ada contoh soal. Jika $500 disimpan dalam rekening tabungan bank, berapa banyak yang ada dalam rekening itu dalam 3 tahun dari sekarang jika bank membayar bunga 6% yang digabungkan setiap tahun. Nah, di sini kita bisa lihat arus kas dari sudut pandang orang yang menyetor $500. Di sini ada jumlah uang sekarang atau awal periode atau uang yang keluarnya itu $500. Kemudian tingkat bunganya itu 6% dan jumlah periode bunganya itu 3 tahun. Nah, yang ditanyakannya itu jumlah uang di masa yang akan datang. Kita langsung saja masukkan rumusnya. F sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N sama dengan 500 dikali 1 ditambah 0,06 pangkat 3. Hasilnya itu $595,50. Jadi, jika kita menyetor $500 dari sekarang dengan bunga 6%, maka uang yang diterima dalam 3 tahun yang akan datang yaitu $595,50. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan pemaparan yang kurang jelas. Stay safe dan semoga pandemi COVID-19 di Indonesia ini cepat membaik agar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.